Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDI Perjuangan sekaligus Presiden kelima, menyebut hubungannya dengan Presiden Prabowo akrab dan baik-baik saja. Hal ini disampaikan Mega saat berbicara dalam seminar memperingati 70 tahun Konferensi Asia Afrika di Blitar, Jawa Timur pada Sabtu kemarin. Tak hanya itu, pada saat Presiden Prabowo ulang tahun pada 17 Oktober lalu, Mega mengirimkan anggrek merah dan putih sebagai hadiah istimewa. Pernyataan dan sikap Megawati seakan menjawab keraguan publik adanya komunikasi yang buntu antara Presiden Prabowo dan Ketua Umum PDI Perjuangan ini. Pasalnya, komunikasi kedua tokoh seakan terhenti usai Presiden Prabowo memberikan amnesti bagi Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada 1 Agustus. Kedua tokoh ini baru bersua kembali saat Presiden menyampaikan keterangan di Istana pada 1 September terkait aksi unjuk rasa di DPR. Saat itu Megawati berada di sisi kiri Presiden bersama Ketua Umum Partai Politik pendukung pemerintah dan pejabat tinggi lainnya. Akankah kiriman anggrek dan pernyataan Mega yang menegaskan hubungannya akrab dengan Presiden menjadi sinyal terbukanya peluang PDIP masuk dalam koalisi pemerintah? Ya pemirsa, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri ini menyampaikan bahwa hubungan dirinya dengan Presiden Prabowo Subianto ini akrab dan baik-baik saja. Bahkan juga ditunjukkan ketika Megawati Soekarnoputri ini mengirimkan anggrek merah dan putih sebagai kado spesial di ulang tahun Presiden Prabowo 17 Oktober lalu. Apa kemudian makna di balik simbol-simbol ini? Apakah ini sekaligus juga akan membuka peluang bahwa PDIP juga akan ikut bergabung di pemerintahan Prabowo Subianto? Kita akan membahasnya malam hari ini bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada jubir dari PDIP, Bang Ansy Lema. Selamat malam Bang Ansy Lema. Ken, selamat malam. Sehat ya Bang? Sehat walafiat. Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir malam hari ini. Dan juga hadir bersama kita ada pengamat komunikasi politik dari UIN, ada Prof. Gun-Gun Herianto. Prof. Gun-Gun apa kabar? Kabar baik. Kabar baik ya Prof ya? Selalu berolahraga Prof. Gun-Gun ini. Dan juga bergabung bersama kita melalui sambungan Zoom ada Ketua DPP Gerindra, ada Bang Ahmad Riza Patria, Ketua DPD Gerindra Jakarta. Selamat malam Bang Riza. Malam dan semuanya, selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Prof. Gun-Gun, apa yang kemudian disampaikan oleh Ketum PDIP dan juga simbol-simbol lain lah, salah satunya tadi soal kiriman anggrek merah putih. Ini apa yang kita bisa baca Prof? Apakah ini menjawab pertanyaan masyarakat soal komunikasi antara dua tokoh, Presiden Prabowo dan juga Bu Mega ini mengalami kebuntuan atau tidak kok sebetulnya? Kalau lihat ekspresi simbolik ya, dari apa yang dipraktikkan verbal maupun non-verbal itu menunjukkan tidak ada hambatan psikologis kan di antara Bu Mega dengan Pak Prabowo. Artinya dari sisi hubungan personal ya dalam konteks politik dua aktor itu menurut saya tidak ada masalah. Yang kemudian menjadi bahan diskusi adalah apakah hubungan personal itu kemudian berlanjut pada hubungan institusional. Kan begitu? Ya. Nah ini menurut saya kembali kita harus menelaah konsistensi Bu Mega dalam waktu ke waktu. Saya lihat Bu Mega sangat hati-hati sekali dalam positioning PDI Perjuangan di landscape politik kekinian. Dan sampai hari ini posisinya adalah di luar kekuasaan, tetapi hubungan baik dengan kekuasaan hari ini. Reciprocal. Jadi pola reciprocal itulah yang dipraktekkan oleh Ibu Mega. Nah, sampai hari ini saya melihat belum pada sinyal kuat bergabungnya PDI Perjuangan. Tetapi konteksnya adalah pola hubungan reciprocal, tentu mutual simbiosis dengan PDI Perjuangan dan tentu kuasa politik Pak Prabowo dalam membangun yang disebut dengan relasi kuasa yang tentu tidak dalam konteks siapa yang lebih dominan, tetapi pola-pola yang dipraktekkan adalah pola-pola fungsional gitu. Jadi hubungan personalnya dulu coba kita dalami sebelum nanti ke institusional lah ya. Bang Ansy Lema, gimana nih? Memang selama ini sebetulnya komunikasi antara Bu Mega dan Pak Prabowo tidak pernah ada kebuntuan kah? Tidak pernah terhenti, sebetulnya hanya publik saja yang tidak melihat begitu? Jadi komunikasi nasi goreng, terus kiriman anggrek merah putih, itu menunjukkan bahwa kedua tokoh ini bersahabat baik. Dan secara historis kita lihat bahwa persahabatan ini itu berlangsung sudah sangat lama. Ya, ada keakraban, ada kedekatan,
Dan pernyataan Ibu Mega kemarin di Blitar itu sebenarnya mau menegaskan bahwa hubungan antara Ibu Mega dan Presiden Prabowo itu memang akrab. Walaupun hari ini PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan, tetapi tidak berarti hubungan kedua tokoh ini berjarak atau tidak akrab. Ya, jadi seperti tadi kata Prof. Gun-Gun, tidak ada hambatan psikologis maupun juga tidak ada hambatan politis. Justru kami melihat bahwa memang hubungan kedua tokoh ini memang sudah melewati berbagai macam episode sejarah ya, fase-fasenya. Pernah bersanding bersama-sama menjadi calon presiden dan calon wakil presiden, tetapi kemudian pernah juga berkontestasi walaupun Ibu Mega mendukung tokoh yang lain begitu. Jadi hampir tetapi ada di semua situasi gitu situasi ya? Semuanya ada, tetapi walaupun ada kontestasi ya, kemudian dalam tanda petik setelah selesai itu proses rekonsiliasi itu berjalan dengan baik, dan walaupun hari ini PDI berada di luar kekuasaan, sikap politik Ibu Mega dan PDI Perjuangan itu jelas bahwa kita perlu memastikan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo ini berjalan secara efektif sehingga agenda-agenda kerakyatan, agenda-agenda kebangsaan itu bisa berjalan dengan baik. Itu poinnya. Bahkan kan beberapa waktu lalu ketika Mensesnek itu datang bertemu Ibu Mega memberi pesan jaga Presiden Prabowo. Kan begitu. Itu pernyataan itu hanya bisa diucapkan kalau memang ada hubungan yang masuk dalam kategori deep connection. Deep connection ya. Jadi ada kedekatan. Deep connection itu persahabatan antara dua tokoh yang memang di dalamnya ada kesamaan values, ada kesamaan ideologi, ide, gagasan, spirit, mimpi. Nah, jadi dan PDI Perjuangan dan Ibu Mega melihat apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo ini secara semangat, spirit itu satu frekuensi. Oke. Kalau Bang Riza, ini terkonfirmasikah dari sisi Presiden Prabowo mengakui atau mengkonfirmasi adanya deep connection juga dengan Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri? Karena cukup banyak momentum yang menjadi perhatian. Pertanyaan publik juga bertanya-tanya nih Bang, 1 Agustus mungkin menjadi salah satu momentum yang penting menurut masyarakat. Sempat terhenti nih komunikasinya setelah ada amnesti begitu ke Sekjen PDIP. Gimana Bang Riza? Ya, saya kira lebih dari deep connection, mungkin saya menyebutnya heart connection, hati yang terhubung. Jadi antara Soekarno, Bung Karno, Pak Sumitro sejak dulu memiliki hubungan yang baik, luar biasa, sekalipun punya pandangan yang kadang berbeda, tapi kedua tokoh bangsa itu selalu menunjukkan kepeduliannya, perhatiannya, dan dukungan kepada kepentingan bangsa, negara, dan rakyat. Kemudian diteruskan oleh Putri, Ibu Megawati, dan Pak Prabowo. Hubungan kedua tokoh bangsa ini sebagai Presiden ke-5 dan ke-8 luar biasa, pasang surut. Pernah sama-sama di lingkaran pemerintahan dulu, kemudian juga sama-sama pernah di luar pemerintahan, dan pernah juga bersanding, Megapro. Dan Ibu Megawati juga pernah mendukung, betul tadi, mendukung pasangan lain. Pernah sama-sama oposisi juga. Singkatnya hubungan kedua tokoh ini luar biasa. Dalam kesamaan dan perbedaan yang luar biasa, tapi kedua tokoh ini memiliki hati yang tulus, yang baik, yang ikhlas, yang peduli pada kepentingan bangsa negara, pada kepentingan rakyat. Selalu mendahulukan kepentingan bangsa negara, selalu mengunduhkan kepentingan rakyat kecil, atau buat PDIP wong cilik istilah Ibu Megawati. Jadi kami meyakini kedua tokoh ini tidak dapat dipisahkan. Jadi kalau orang di luar berasumsi, berargumentasi, berdebat, berdiskusi tentang kedua tokoh ini, sampai kapanpun saya yakini akan baik hubungan antara kedua tokoh Ibu Megawati Soekarno Putri dan Bapak Prabowo Subianto. Dan kedua partai ini juga baik sekali, Megawati dengan PDIP, Pak Prabowo dengan Gerindra, dan alhamdulillah Pak Profesor Sukdas Ahmad di pimpinan DPR bersama Mbak Puan juga hampir setiap hari
bertemu, berdiskusi, memastikan tugas fungsi DPR berjalan dengan baik dan menjadi penghubung yang baik antara Pak Prabowo dengan Ibu, juga dengan Pak Prabowo dengan Mega. Jadi saya kira kedua tokoh ini akan terus baik dan kami yakini ini menjadi penting bagi stabilitas politik Indonesia ke depan dan seterusnya. Jawaban awal untuk pertanyaan publik soal bagaimana hubungan antara Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto, kata kuncinya sudah ada deep connection, sudah ada hard connection, meskipun diakui ada pasang surut. Pasang surutnya apa saja? Kami hadirkan jawabannya untuk Anda pemirsa usai jeda. Ya pemirsa, kita akan lanjutkan pembahasan kita malam hari ini. Kita juga akan melihat bagaimana pernyataan yang disampaikan oleh Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam seminar internasional yang memperingati 70 tahun Konferensi Asia Afrika. Tapi sebelumnya kami juga akan menghadirkan untuk Anda informasi mengenai gambaran kondisi pasang surut hubungan komunikasi antara Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto. Ini kami coba untuk rangkum dan mencatat untuk Anda pemirsa. Bapak-bapak juga mungkin bisa ikut menyimak. Ini di tahun 2009 kita tahu bahwa Megawati Soekarnoputri dan juga Prabowo Subianto maju sebagai Capres-Cawapres, kemudian berhadapan dengan pasangan SBY Budiono dan JK Wiranto. Nah, 2012 PDIP serta Gerindra sepakat mengusung Jokowi Ahok sebagai Cagup dan Cawagup DKI Jakarta. Pasangan ini mengalahkan petahana Fauzi Bowo dan juga Nahrawi Ramli. Serta 2014 PDIP dan Gerindra mulai merenggang. Di Pilpres 2014 PDIP mencalonkan Jokowi JK, Gerindra mencalonkan Prabowo Hatta Rajasa. Dan 2019 pada Pilpres 2019 PDIP kembali mencalonkan Jokowi berpasangan dengan Ma'ruf Amin, sementara Gerindra mencalonkan Prabowo bersama dengan Sandiaga Uno. Di 24 Juli 2019 ada momen yang menarik pemirsa, Megawati dan juga Prabowo bertemu di kediaman Megawati di Tengku Umar, di mana Ibu Mega menyiapkan menu spesial berupa nasi goreng ya. 8 Agustus 2019 Megawati mengundang Prabowo dalam Kongres kelima PDIP di Bali. Dan berikutnya ada juga situasi lain 23 Oktober 2019 di mana Prabowo resmi bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju sebagai Menteri Pertahanan. Pada Pilpres 2024 PDIP dan Gerindra kembali renggang. PDIP mengusung Ganjar Pranowo Mahfud MD, sementara Gerindra mengusung Prabowo dan Gibran. Dan 7 April 2025 suasana Idul Fitri, kedua tokoh nasional ini kembali bertemu di Tengku Umar. 2 Juni 2025, Megawati dan Presiden Prabowo kembali bertemu saat peringatan Hari Lahir Pancasila. Keduanya tampak berbincang dengan akrab pemirsa pada saat itu. Dan di 1 Agustus 2025, Presiden Prabowo memberikan amnesti bagi Sekjen PDIP Hasto Kristianto bersama dengan pemberian abolisi bagi mantan Mendak Tom Lembong yang juga cukup ramai serta menjadi sorotan publik nih kala itu. Di saat yang sama, Megawati juga meminta kader untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo yang disampaikan dalam Bimtek PDIP di Bali. Nah, berikutnya 31 Agustus, kedekatannya semakin terlihat. Megawati hadir di istana, mendampingi Presiden Prabowo, berdiri di sisi kirinya langsung bersebelahan ketika Presiden memberikan keterangan pers menanggapi aksi di DPR bersama dengan ketua umum parpol lain dan juga pejabat tinggi negara. Dan di 17 Oktober 2025, Megawati ini mengirimkan anggrek berwarna merah dan juga putih saat ulang tahun dari Presiden Prabowo 17 Oktober. Dan sebelumnya pada ulang tahun Ketua Umum PDIP 23 Januari, Presiden juga mengirimkan bunga anggrek serta vitamin. Baik, kita akan lanjutkan ya pembahasan mengenai bagaimana hubungan kedekatan antara Ketum PDIP dan juga Presiden Prabowo Subianto. Prof. Gun-Gun, kalau kita lihat catatan pasang surut kondisinya, presentasenya lebih banyak pasangnya atau surutnya, dan pola komunikasi apa yang bisa kita baca, Prof? Jadi gini ya, itu nggak bisa diprosentase. Ini kan bukan kuantitatif, ini pola hubungan kualitatif, interaksionisme simbolik namanya. Jadi kalau kita lihat, dua hal, kebutuhan dan kepentingan itu dua sisi dari mata uang yang sama dalam konteks mengelola hubungan politik ya. Contoh misalnya kebutuhan seperti hari ini, Pak Prabowo pasti butuh PDI Perjuangan. Kenapa? Tentu di luar kongsi-kongsi yang sudah ada ya.
Kenapa? PDI Perjuangan kan partai pemenang pemilu legislatif. Sehingga kebutuhan itu bisa sifatnya menjadi prakondisi dalam membangun akselerasi program-program sehingga dukungan di DPR kan diperlukan meskipun PDI Perjuangan bukan partai yang berada dalam line up kabinet Pak Prabowo. Tapi kan itu harus dikelola sehingga apa kepentingan-kepentingan Pak Prabowo untuk mengakselerasi program bisa berjalan optimal, ya kan? PDI Perjuangan juga sama. Punya kebutuhan yaitu soal eksistensi partai yang tentu persisten, punya daya tahan. Bukan hanya di satu periode, tapi juga mungkin melampaui periodenya Pak Prabowo 2 sampai 2029 kan. Nanti juga kan ada kepentingan elektoral lainnya. Kepentingan bangsa yang harus diagregasi, yang harus diartikulasikan oleh PDI Perjuangan. Dan itu menurut saya juga punya kepentingan sebagai partai yang pasti ya mengelola banyak sekali instrumen yang harus kemudian punya daya tahan melampaui kepentingan-kepentingan yang sifatnya sektoral. Nah, posisi itu mengharuskan kemudian membaca politik tidak bisa linier, melainkan harus membaca politik secara reciprocal. Itu yang sering disebut two-way symmetrical communication. Komunikasi dua arah dalam posisi yang sejajar. Kalau tidak, maka kekuatan politik akan terjebak pada ego sektoralnya dan itu akan kemudian mematikan langkah-langkah ya strategis yang mau dibangun oleh siapapun aktor politik, Bu Mega, Pak Prabowo. Kan kita nggak pernah tahu 2029 landscape-nya berubah nggak? Betul. Sama seperti dulu 2009, Mbak Ken perhatikan Mega Pro. 2012 bekerja sama di Pilkada Jakarta. 2014 berbeda. Kan? Usungan. Nah ini kita nggak pernah tahu juga di 2029 seperti apa. Kan kita juga dulu membayangkan misalnya Pak Jokowi sebagai bagian dari PDI Perjuangan, ya kan? Waktu itu sebagai kader tiba-tiba misalnya ada turbulence dan menyebabkan PDI Perjuangan harus kemudian merekalkulasi posisi politiknya PDI Perjuangan. Tentu juga ini salah satu triggernya adalah perubahan sikap ya dan kepentingan Pak Jokowi. Nah itu menurut saya harus dibaca tidak hanya satu faktor. Nah termasuk dalam memosisikan Pak Prabowo dan Ibu Mega. Saya melihat begini, pola politik Indonesia polanya kan koopsi. Jadi nggak bisa nih saya dengan Mas Ansi misalnya tiba-tiba hari ini teman kemudian bermusuhan. Kemudian juga itu kita berada di mental blocking. Harus ada komunikasi dibangun. Kenapa? Karena multiparteisme ekstrim mengharuskan kemudian posisi-posisi politik itu duduk di zopanya atau zone of possible agreement-nya gitu. Ini dari sisi kepentingan politik. Nah makanya kemudian saya sih berpikir sampai 2029 Ibu Mega akan mengkalkulasi bukan hanya distribusi orang ke kabinet. Tapi bicara soal ini mesin yang namanya PDI Perjuangan itu harus persisten dalam menghadapi gelombang demokrasi di Indonesia gitu. Dan publik salah satunya membutuhkan juga entitas partai politik yang konsisten dengan posisi politiknya. Bang Ansi seperti itu kah tadi bacaan dari Prof Gun-Gun terkonfirmasi dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh Bu Mega begitu, apalagi kita ngelihat kalau di konteksnya yang terakhir ya di Blitar bahkan Ibu Mega bicara mengenai keakraban dirinya dengan Presiden di forum internasional, Bang Ansi. Ya, itu kan pasti ada teks pembicaraan Ibu dan ada konteks di forum peringatan 70 tahun Konferensi Asia Afrika. Sebenarnya Ibu itu dalam kondisi yang happy, Ibu tuh dalam kondisi yang betul-betul memberi apresiasi dan menghargai ya langkah-langkah politik luar negeri dan upaya-upaya diplomasi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ya, kita tahu Presiden Prabowo Subianto itu begitu getol memainkan diplomasi perdamaian, politik perdamaian untuk mendorong misalnya dalam kasus Israel Palestina, Gaza dan sebagainya. Bahkan juga diapresiasi dan bahkan memberikan pidato yang luar biasa di forum PBB. Dan peringatan 70 tahun kemarin, Ibu melihat bahwa apa yang dimainkan oleh Presiden Prabowo, kita tahu bahwa sejak awal dilantik sampai hari ini kalau tidak salah ada 35 kali Presiden Prabowo itu mengelilingi 4 benua ini ya untuk membangun komunikasi internasional di fora-fora internasional dengan
dengan negara tetangga ataupun mitra-mitra kerjasama dunia internasional, dan Ibu melihat itu spiritnya itu spirit persis sama yang dilakukan oleh Bung Karno begitu. Lagi-lagi ada semangatnya ada yang ada sama. Semangat berupaya untuk membangun kerjasama internasional, memperkuat perdamaian, dan dasar dari perdamaian dan kerjasama internasional ini adalah penghormatan terhadap kemanusiaan. Dan kita tahu kalau bicara konferensi Asia Afrika itu kan Bung Karno berkumpul dengan para pemimpin dunia, negara-negara yang baru merdeka, yang ingin punya kedaulatan, dan kemudian melahirkan Dasar-Sila Bandung dan melahirkan gerakan non-blok. Dan persis apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto, mendorong kerjasama internasional, mendorong perdamaian global, yang dasarnya itu adalah pada sovereignty, kedaulatan, dan pada kemanusiaan atau human rights, itu menurut Ibu, wah ini betul-betul seperti Bung Karno. Sikap proaktif dalam diplomasi internasional yang dimainkan oleh Presiden Prabowo itu dihidupkan kembali seperti dulu yang dilakukan oleh Presiden pertama Republik Indonesia itu Bung Karno. Itu semangatnya. Sementara tadi kalau dikatakan hubungan Ibu Mega dan Presiden Prabowo itu bukan gimmick gitu. Itu bukan gimmick. Bukan sekedar simbolik itu. Apalagi dianggap sebagai artificial connection. Enggak. Makanya alamiah dan tulus. Itu alamiah dan tidak sekedar formalistik. Kenapa? Presiden Prabowo ini kita tahu karakter seorang pemimpin yang mengembangkan paradigma persatuan. Maka beliau ingin merangkul semua, ingin bersama bergotong royong bangun bangsa ini. Ibu Mega dasarnya tuh satu aja. Kalau bertemu dengan pemimpin yang konsisten betul-betul, kokoh memegang konstitusi, dan kemudian pro rakyat, pasti kepentingan untuk bangsa dan negara itu ketemu. Dan dua tokoh ini bertemu di frekuensi yang sama, yang satu ingin mendorong bahwa persatuan itu menjadi hal yang perlu, bahkan Pak Prabowo katakan kan, satu musuh aja itu sangat banyak. One enemy, too much. Tetapi 1000 kawan, 1,000 friends, too few, terlalu sedikit. Dan Ibu Mega melihat bahwa hari ini memang, walaupun kami berada di luar kekuasaan, kami juga bisa ikut bergotong royong membangun sampai situ dulu, karena nanti kita ada masanya untuk bicara mengenai hal itu. Tapi ya Bang Riza, ini kalau menurut PDI frekuensinya sudah sama yang dilakukan Presiden Prabowo seperti yang dilakukan oleh Bung Karno juga kala itu, Bang Riza. Kalau bicara mengenai kebutuhan dan kepentingan yang tadi juga sempat disinggung oleh Prof. Gun-Gun, apa kemudian yang dilihat dari Presiden Prabowo? Apakah juga tengah menyiapkan langkah strategis tertentu ke depan? Ya tentu bagi Pak Prabowo, Ibu Megawati Soekarno Putri, Partai PDIP adalah satu sahabat, saudara yang sangat penting, sangat berharga bagi Pak Prabowo, bagi partai, dan bagi bangsa dan seluruh rakyat Indonesia. Pak Prabowo selalu mengedepankan pentingnya persatuan dan kesatuan. Beliau menyadari bahwa bangsa kita bangsa yang besar, masalah kita sangat kompleks, kita akan segera bangkit maju tentu dengan cara bersatu, harus kompak, harus solid, harus bersama-sama, harus gotong royong. Sehingga bagi Pak Prabowo, semua partai politik, semua ormas, semua organisasi, semua komunitas, buruh, mahasiswa, perempuan, siapapun di Republik ini, beliau ingin semua bergerak bersama membangun bangsa. Terlebih PDIP, partai pemenang pemilu 3 kali, luar biasa. Jadi apalagi hubungan sebelumnya Bung Karno, Pak Sumitro, tadi juga disampaikan bahwa Bung Karno juga sebagai pemimpin yang menyadari pentingnya diplomasi politik dunia dengan pemimpin dunia, dan alhamdulillah Pak Prabowo mengikuti jejak penting sejarah Presiden pertama menyadari pentingnya membangun diplomasi luar negeri, komunikasi politik luar negeri yang penting. Dan alhamdulillah kita menyadari dan bangga sebagai bangsa Indonesia, Bapak Prabowo menjadi tokoh dunia, menjadi tokoh 15 besar pemimpin muslim dunia di G20,
Di PBB kemarin dengan pidatonya yang membanggakan, menyadarkan kita semua, bahkan seluruh bangsa, pentingnya perdamaian, pentingnya persatuan, pentingnya semua sama sebagai sebuah bangsa yang besar maupun yang kecil, yang kuat harus membantu yang lemah dan seterusnya. Beliau apa yang diyakini Pak Prabowo, beliau juga ingin meyakini seluruh bangsa-bangsa di dunia agar bersama-sama membangun negara masing-masing, membangun bangsa masing-masing, saling hormat, menghormati, saling bantu. Tidak boleh ada lagi yang kuat menindas yang lemah, apalagi membiarkan yang lemah mati kelaparan. Beliau menunjukkan perhatian luar biasa tentang perdamaian harus segera diwujudkan di Gaza, di Sudan, di Libya, di mana-mana di seluruh wilayah bangsa. Jadi kita bangga sebagai rakyat Indonesia memiliki pemimpin Bapak Prabowo Subianto yang dikenal luas di dunia dan selalu mengedepankan persatuan, ngajak gotong royong dengan program-programnya yang pro rakyat. Mudah-mudahan di bawah kepemimpinan beliau kita segera menjadi bangsa yang maju, bangsa yang besar. Tentu dukungan PDIP menjadi penting. Oke, baik. Tadi Bang Ansi Lema bilang 1000 kawan masih terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak, apalagi paradigmanya Presiden Prabowo Subianto merangkul katanya. Kalau begitu satu yang sebenarnya bukan musuh ini kenapa tidak dirangkul saja? Karena frekuensinya sudah sama pemirsa. Apakah kemudian ada kemungkinan ke arah sana? Kami hadirkan jawabannya untuk Anda usai jeda. Kita lanjutkan pemirsa pembahasan malam hari ini membaca bagaimana keakraban dari Megawati Soekarno Putri dengan Presiden Prabowo Subianto. Apakah kemudian juga bisa menjawab pertanyaan masyarakat yang mungkin sudah sering sekali muncul ketika ada pertemuan antara dua tokoh besar ini. Bang Riza, terbukanya peluang untuk PDIP masuk bergabung dalam pemerintahan Prabowo Subianto. Apakah seperti yang tadi disampaikan Bang Ansi Lema, PDI mengcapture bahwa Pak Presiden ini semangatnya merangkul. Artinya tidak ada satupun yang berada di luar pemerintahan atau seperti apa, Bang? Ya seperti yang sering kami sampaikan, bagi Pak Prabowo semua partai politik, organisasi, semua anak bangsa, Bapak selalu ingin merangkul, mengajak untuk bersama-sama membangun bangsa. Tentu terlebih PDIP sebagai partai pemenang pemilu 3 kali dengan pengalaman yang luar biasa di bawah kepemimpinan Ibu Megawati. Namun sekali lagi kami tidak bisa mendahului apalagi mengintervensi. Tentu harapan Bapak Prabowo sudah sangat jelas, siapapun Bapak ingin ikut terlibat aktif membangun bangsa. Tinggal masalahnya kami serahkan kepada PDIP seperti apa. Memang PDIP ini Ibu Mega ini politisi yang hebat, yang ulung, yang selalu bisa menempatkan pada posisi yang pas sehingga dalam dinamika politik 3 tahun ini selalu menang. Mungkin Prof. Gunggun nanti bisa menjelaskan. Hari ini mendukung Bapak Prabowo, jaga Pak Prabowo, bantu pemerintah, tapi secara de jure masih di luar, tapi secara de facto dukungannya tidak kalah dengan partai-partai yang ada di pemerintahan. Ini salah satu kehebatan kepiawaian Ibu Megawati, dari Prof. Gunggun lah yang menjelaskan. Namun bagi kami penting dukungan kerjasama yang baik dengan Ibu Megawati, dengan PDIP. Di DPR sudah ditunjukkan oleh Bang Dasko dengan Mbak Puan, hubungan yang sangat baik PDIP dengan Gerindra yang harmonis atas kedua tokoh muda ini, mewakili Pak Prabowo dan seterusnya. Dan tentu sekali lagi yang paling penting adalah kontribusi terbaik semua partai politik termasuk PDIP di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo untuk sama-sama melakukan gerakan pembangunan, percepatan pembangunan agar segera kita dapat mengentaskan kemiskinan. Bapak Prabowo tidak ingin lagi ada yang kelaparan, tidak ingin lagi ada yang miskin, yang susah, yang tidak sekolah, yang tidak sehat. Semua program-program pemerintah sekarang adalah program-program pro rakyat, khususnya masyarakat kecil, di pedesaan, di kampung-kampung, di daerah-daerah terluar, terpencil. Program juga di tahun ini, di periode Bapak Prabowo ini, semua desa nanti akan dialih dari listrik, internet dan semuanya. Jadi program-program beliau adalah program pro rakyat, seperti juga PDIP. Baik,
Bang Ansy Lema, Pak Prabowo ingin merangkul semua, yang penting aktif ikut membangun negara. Tapi soal sikap gimana PDI saja? Gimana PDI per hari ini Bang sikapnya? Sikap PDI itu kan sudah ditentukan dalam Kongres 5 kemarin di Bali. Yaitu? Sikapnya itu jelas, PDI Perjuangan itu memainkan peran sebagai penyeimbang. Penyeimbang itu artinya tidak memainkan peran sebagai oposan atau oposisi, tidak juga berkoalisi. Penyeimbang itu memainkan dua fungsi secara proporsional. Apa saja Bang Ansy Lema? Berada di luar kekuasaan, tetapi kalau melihat kebijakan pemerintahan ini sesuai dengan konstitusi dan berpihak atau pro kepada kesejahteraan rakyat, salus populi suprema lex, ya kita mendukung, menjalankan peran sebagai mitra strategis. Ya. Tetapi kalau tidak sesuai dengan konstitusi dan tidak sejalan dengan agenda-agenda kerakyatan, tidak berpihak kepada masyarakat, maka kita memainkan peran kritisisme, ya, mitra kritis. Jadi kita tetap bermitra dengan Presiden Prabowo, Partai Gerindra, tetapi tetap bisa kritis, memainkan peran checks and balances. Dan itu hal yang biasa. Dan Ibu Mega sebenarnya hanya ingin ketat dalam sistem presidensialisme ini. Bahwa apa? Bahwa sistem kita ini bukan seperti sistem demokrasi liberal, oposisi yang saling menegasikan ya dengan kekuasaan yang bersifat berhadap-hadapan, oposisi biner begitu. Mas Gun-Gun kalau di depan kelas ngomongnya seperti itu tidak. Dalam sistem presidensial ini checks and balance tetap dijalankan sesuai dengan agenda masing-masing. Misalnya, dalam program makan bergizi gratis, kami melihat idenya luar biasa. Mengintegrasikan aspek pendidikan dan kesehatan untuk anak-anak didik kita. Tetapi fakta di lapangan kita melihat masih ada sejumlah problem. Ya, keracunan, distribusi, sistem rantai pasok yang harus dibangun, juga memberdayakan petani, peternak, dan nelayan. Itu kami memberikan catatan. Jadi proporsional ini tetap kami dorong penuh. Dan hari ini kami tetap bisa mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan tetap berada di luar. Baik. Bersatu kan tidak selalu berarti bersama kan gitu. Bisa tidak bersama dalam kekuasaan, tetapi tetap satu visi, satu spirit. Karena apa? Karena ada deep connection tadi. Menarik ada deep discourse, ada deep talk, kan begitu. Dan itu yang dilakukan oleh Ibu Mega dan Presiden Prabowo. Nah giliran Prof Gun-Gun nih yang kemudian merangkum, memberikan penilaian sekaligus konklusi, Prof. Kalau kita lihat apa kemudian makna, konsekuensi, dampak dibalik sikap, kedekatan, keakraban, dan berbagai simbol yang ada antara dua tokoh besar ini? Kalau membaca tadi dari apa yang disampaikan Bang Ansy, sekaligus pernyataan-pernyataan Bu Mega, sepertinya memang paradigma fungsionalis, ya. Jadi keberfungsian partai dalam konteks pola hubungan. Jadi memosisikan diri sebagai oposan tidak, tapi memang akan mengkritik pemerintah dan akan mengapresiasi pemerintah dalam waktu bersamaan. Jika baik akan dipuji, jika buruk akan dikritik. Nah, ini kan posisi politiknya bukan sebagai oposan. Tetapi saya melihat kalau ditanya apakah PDI Perjuangan akan berpotensi merapat ke kabinet, jawaban saya sepertinya tidak. Sampai nanti akhir pemerintahan Presiden Prabowo? Iya, probabilitas untuk berada di luar kekuasaan lebih besar. Kenapa? 2 periode waktu Pak SBY, posisi PDI Perjuangan di luar kekuasaan itu mendapatkan insentif elektoral yang tebal. Sekarang posisi PDI Perjuangan yang tidak dari awal, karena sejarah politik elektoral kita menunjukkan fakta begini, menariknya. Posisi politik yang jelas sebagai pengusung utama atau sebagai oposan utama di luar kekuasaan, sebagai partai di luar kekuasaan yang utama, itu biasanya mendapatkan insentif elektoral. Ketika Demokrat pengusung utama Pak SBY dapat insentif elektoral. Ketika PDI Perjuangan sebagai pengusung utama Pak Jokowi dapat insentif elektoral. Pun demikian ketika PDI Perjuangan berada di luar kekuasaan dan melakukan fungsi-fungsi oposisinya dalam tanda petik ya, itu dapat insentif elektoral. Jadi partai yang jelas sebagai
di dalam kekuasaan atau berada di luar kekuasaan, itu dapat biasanya insentif elektoral signifikan pada saat kontestasi dilakukan. Oke, menarik lah ya. Dan Kita nanti demi sehatnya demokrasi. demi sehatnya Ya, demokrasi. perlu juga ada institusi partai politik formal yang bisa menjadi kanal yang memperjuangkan aspirasi dari masyarakat sipil dan masyarakat secara keseluruhan ini. Semuanya punya tujuan yang baik tentunya untuk kembali lagi kepada negara dan rakyat Indonesia. Kita tunggu nanti akan ada momentum keakraban lainkah yang akan muncul di publik antara dua tokoh besar ini. Terima kasih untuk perbincangan yang luar biasa malam hari ini, Prof. Gun-Gun, Bang Ansy, dan juga Bang Riza. Sehat selalu semuanya. Usai jeda pemirsa, kami juga masih akan menghadirkan informasi lain untuk Anda bersama dengan Tiara. Silakan Tiara. Ya, Ken dan juga pemirsa, sejumlah informasi lainnya masih akan kami hadirkan. Salah satunya adalah di hari kelima pasca tanggul jebol di Jati Padang, Jakarta Selatan. Petugas Gabungan Sumber Daya Air dan PPSU terus melakukan perbaikan. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda.